Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat untuk belajar. Materi pada pagi ini adalah tentang operasi hitung pecahan, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Untuk menjawab tipe-tipe soal seperti ini, kakak berikan langkah-langkahnya dulu ya. Nah, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama yaitu pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Langkah kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Dan langkah ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Oke, mari kita coba kerjakan soal yang pertama, yaitu 3/4 dikali 2/3. Langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita cek dulu. 3/4 sudah pecahan biasa ya. 2/3 juga sudah pecahan biasa. Nah, berarti langkah pertama udah oke kan? Oke, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atau mudahnya atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, berarti di sini atasnya kan 3 dan 2 nih. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadinya yaitu 6/12. Oke, kalau udah kita kalikan, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yang ketiga, yaitu sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Nah, 6/12 ini masih bisa disederhanakan ya. Oke, untuk menyederhanakan pecahan ada 2 cara nih. Pertama, bisa dengan menentukan FPB-nya dulu. Cara yang kedua, dengan membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Nah, terkait dengan cara menyederhanakan pecahan ini, kakak sudah buatkan video pembahasannya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, misal nih kita pakai cara yang kedua, bagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya, ya kan? Oke, kita coba bagi 6/12 ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 6 dibagi 2 bisa, 12 dibagi 2 juga bisa. Nah, berarti sama-sama kita bagi 2 nih, ya kan? 6 dibagi 2 dapat 3, 12 dibagi 2 dapat 6. Jadi atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama ya. Oke, sekarang jadi 3/6. 3/6 ini masih bisa dibagi 2 nggak? 6-nya sih bisa, tapi 3-nya kan nggak bisa, ya kan? Nah, kalau gitu kita coba bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 bisa, 6 dibagi 3 juga bisa. Nah, berarti kita bagi 3 nih. 3 dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, sekarang jadi 1/2. Nah, 1/2 ini udah bentuk pecahan paling sederhana, karena udah nggak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, ya kan? Nah, berarti hasilnya yaitu 1/2. Gitu. Dapat dipahami ya? Oke, next kita ke tipe soal yang kedua. 1/4 dikali 7. Nah, ini bentuknya beda kan dengan soal yang tadi? Oke, kita langsung ke langkah yang pertama. Pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 1/4 sudah pecahan biasa. 7 belum kan? Nah, makanya kita ubah dulu 7 ini ke bentuk pecahan biasa. Tapi nggak boleh merubah nilainya. Nilainya harus tetap 7. Caranya gimana, Kak? Caranya kita pikirkan 7 per berapa yang hasilnya tetap 7. 7/1 kan? Karena 7 dibagi 1 hasilnya kan tetap 7 nih. Nilainya nggak berubah, masih tetap 7. Jadi 7 itu bisa diubah menjadi 7/1. Berarti soal tadi kita ubah jadi 1/4 dikali 7/1. Oke, sudah pecahan biasa semua ya. Berarti kita bisa lanjut ke tahap yang kedua. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 7 sama dengan 7. 4 kali 1 sama dengan 4. Oke, sudah selesai perkaliannya. Sekarang masuk ke langkah yang ketiga, yaitu sederhanakan. Nah, kalau kita perhatikan 7/4 ini udah nggak bisa kita bagi lagi dengan angka yang sama, ya kan? Tapi karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya,
Maka cara menyederhanakannya yaitu kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya, Kak? Kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun atau pembagian porogapit. 7/4 itu sama dengan 7 dibagi 4. Nah, kita cari nih 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 7. 4 kali 1 kan? Kalau 4 kali 2 hasilnya kan 8 kebanyakan. Maka nggak boleh. Berarti 7 dibagi 4 dapat 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita kurangkan. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, hasil yang atas ini kita taruh di depan. Sisanya yang ini nih kita taruh di bagian pembilang. Dan untuk penyebutnya itu tetap sama, yaitu 4. Jadi 7/4 kita sederhanakan menjadi 1/3/4. Nah, kayak gitu. Bisa difahami dulu sebelum kita lanjut ke tipe soal yang selanjutnya. Oke, kalau udah kita ke tipe soal yang ketiga, yaitu 1/2/5 dikali 1/3. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama pastikan semuanya udah dalam bentuk pecahan biasa. 1/2/5 itu kan bentuk pecahan campuran, ya kan? Berarti harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu 5 dikali 1 ditambah 2. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2 dapat 7. Per penyebutnya yaitu 5. Nah, sekarang udah dalam bentuk pecahan biasa semua ya. 7/5 dikali 1/3. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Atas kali atas, bawah kali bawah. 7 dikali 1 sama dengan 7. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadinya yaitu 7/15. Oke, kalau sudah, kita ke langkah yang terakhir, sederhanakan. Nah, kalau kita cek 7/15 ini itu sudah sederhana, karena udah nggak bisa lagi kita bagi dengan angka yang sama, ya kan? Dan pembilangnya di sini lebih kecil dari penyebutnya. Juga nggak bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Berarti 7/15 ini udah paling sederhana. Kita nggak perlu sederhanakan lagi. Ya udah, berarti jawabannya 7/15. Oke, ketiga tipe soal tadi sudah kita bahas semua cara penyelesaiannya. Kalian juga bisa menerapkan rumus 3 langkah ini pada tipe soal yang lainnya, seperti perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran dengan desimal, dan yang lainnya. Nah, mari kita review sekali lagi rumus 3 langkah mengerjakan perkalian suatu pecahan. Langkah pertama, pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Langkah kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Langkah ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Oke, semoga setelah menonton video ini kalian kakak akan membahas tentang pembagian pecahan. Di sini kakak udah siapkan berbagai bentuk soal pembagian pecahan sebagai berikut. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, sobat belajar semua mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Nah, untuk itu kakak udah siapkan langkah-langkah jitunya. Nah, seperti apa itu? Simak terus video ini sampai selesai. Kakak akan jelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan soal pembagian pecahan. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Langkah yang pertama yaitu pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua, ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Yang pembilang jadi penyebut dan sebaliknya, penyebut jadi pembilang. Yang ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan yang keempat, sederhanakan. Nah, keempat langkah ini harus sobat belajar hafal supaya saat mengerjakan nanti bisa lebih mudah. Nah, silahkan di pause dulu videonya dan dicatat di buku kalian jika perlu. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu 2/3 dibagi 5/6. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal ini menggunakan 4 langkah yang tadi kakak udah sampaikan. Oke, langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa.
Nah, di sini kalau kita perhatikan 2/3 itu bentuknya sudah pecahan biasa, dan 5/6 juga bentuknya sudah pecahan biasa. Nah, berarti langkah pertama udah oke ya. Sekarang kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan sebelah kanannya. Oke, kita tulis dulu 2/3. Kemudian kita ubah tanda bagi ini menjadi kali, dan 5/6-nya ini kita balik menjadi 6/5. 2/3 dikali 6/5. Oke, langkah 2 sudah oke. Next, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. 2 dikali 6 dapat 12, 3 dikali 5 dapat 15. Nah, sekarang menjadi 12/15. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu sederhanakan. Nah, caranya gimana, Kak? Nah, bagi sobat pelajar yang belum tahu cara menyederhanakan pecahan, silahkan bisa tonton dulu video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Linknya sudah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan dengan cara sama-sama kita bagi 3. Nah, 12 dibagi 3 dapat 4, kemudian per 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, udah deh, jawabannya adalah 4/5. Oke, next kita coba soal berikutnya. Contoh soalnya yaitu 3/4 dibagi 2. Oke, langsung saja. Langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 3/4 udah pecahan biasa, 2-nya belum pecahan biasa. Nah, maka dari itu kita harus ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya gimana, Kak? Gampang, caranya tinggal kita tambahkan per 1, sehingga jadi 2/1. Oke, kita tulis 3/4 dibagi 2/1. Nah, sekarang bentuknya sudah pecahan biasa semua ya. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu ubah tanda bagi menjadi kali dan balik sebelah kanannya. Berarti 3/4 dikali 2/1-nya ini kita balik jadi 1/2. 3/4 dikali 1/2. Nah, langkah berikutnya atas kali atas, bawah kali bawah. 3 dikali 1 dapat 3, 4 dikali 2 dapat 8. Sekarang jadi 3/8. Nah, langkah berikutnya yaitu sederhanakan. Oke, kita perhatikan 3/8 itu apakah masih bisa disederhanakan? Nah, udah gak bisa kan ya? 3/8 itu bentuknya sudah yang paling sederhana, jadi nggak perlu kita sederhanakan lagi. Nah, udah deh, berarti jawabannya adalah 3/8. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soalnya yaitu 1/5 dibagi 1/3. Oke, kita perhatikan di sini 1/5 bentuknya masih pecahan campuran. 1/3-nya sudah pecahan biasa. Berarti kita harus ubah 1/5-nya ini ke pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 5 dikali 1 ditambah 1. 5 dikali 1 dapat 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, jadinya 6/5. Oke, kita tulis 6/5 dibagi 1/3. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa semua. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Ubah tanda bagi jadi kali dan balik sebelah kanannya. Berarti 6/5 dikali 1/3-nya ini kita balik jadi 3/1. 6/5 dikali 3/1. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke langkah berikutnya, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. 6 dikali 3 dapat 18, per 5 dikali 1 sama dengan 5. 18/5. Oke, langkah berikutnya yaitu sederhanakan. Nah, kalau kita perhatikan 18/5 itu bentuknya sudah yang paling sederhana, karena sudah tidak bisa kita perkecil lagi, ya kan? Tapi karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya,
maka kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran. 18/5 kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran, hasilnya yaitu 33/5. Udah deh, jawabannya adalah 33/5. Nah, bagi sobat pelajar yang belum tahu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, sobat pelajar bisa tonton video pembahasannya lewat link yang udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang keempat. Di sini contoh soalnya yaitu 1/3/5 dibagi 1/5/7. Nah, di sini bentuknya masih pecahan campuran semua ya. Nah, maka harus kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 1/3/5 kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi berapa? Menjadi 8/5, ya kan? Kemudian dibagi 1/5/7. Nah, 1/5/7 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 12/7. Nah, sekarang sudah pecahan biasa semua. Selanjutnya kita ubah tanda bagi menjadi kali dan kita balik pecahan sebelah kanannya. Oke, kita tulis dulu 8/5, kemudian dikali. Nah, 12/7-nya ini kita balik jadi 7/12. 8/5 dikali 7/12. Langkah selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, sebelum kita kalikan, kita lihat kalau ada yang bisa kita sederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakan dulu biar angkanya tidak terlalu besar. Nah, di sini ada yang bisa disederhanakan, yaitu 8 dan 12. Nah, ini bisa sama-sama kita bagi 4. 8 dibagi 4 dapat 2. 12 dibagi 4 dapat 3. 2/5 dikali 7/3. Nah, selanjutnya bisa kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 2 dikali 7 dapat 14. 5 dikali 3 dapat 15. 14/15. Nah, langkah selanjutnya yaitu sederhanakan. Nah, 14/15 itu apakah masih bisa disederhanakan? Udah gak bisa kan ya? 14/15 itu sudah dalam bentuk yang paling sederhana, maka gak perlu kita sederhanakan lagi. Udah deh, jawabannya adalah 14/15. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, keempat langkah ini kalau sobat pelajar sudah terbiasa, nantinya pasti akan lebih cepat dalam mengerjakan soal-soal pembagian pecahan. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal, kita review sekali lagi langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama yaitu pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua, ubah tanda bagi menjadi kali dan balik pecahan yang sebelah kanannya. Pembilang jadi penyebut dan sebaliknya, penyebut jadi pembilang. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan langkah yang terakhir, yang keempat yaitu sederhanakan.